Komisi Pemilihan Umum telah selesai merekapitulasi suara luar negeri sebanyak 127 PPLN dari total 128 PPLN. Dalam rekapitulasi PPLN, KPU membutuhkan waktu selama 6 hari untuk dapat menyelesaikan 127 PPLN dari 128 PPLN yang ada. Namun KPU masih menunggu suara dari Malaysia yang dijadwalkan melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 9 dan 10 besok. Ketua KPU Hashim Asyari menargetkan rekapitulasi suara nasional PPLN Malaysia akan dilakukan pada 15 Maret. Sementara itu, rekapitulasi nasional tingkat provinsi harus ditunda menunggu kesiapan KPU provinsi. Berdasarkan real count Sirekap, 5 Maret pukul 10, total suara yang masuk sudah mencapai 78,10%. Informasi terbaru mengenai pleno penghitungan suara akan disampaikan Celia Alexandra yang berada di gedung KPU. Selamat siang, Celia. Silakan dengan informasi terbaru dari KPU RI. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Hari ini KPU tidak melakukan rekapitulasi seperti yang dilakukan di beberapa waktu yang lalu, mengingat KPU RI saat ini masih menunggu kesiapan dari masing-masing provinsi, yakni dari KPU provinsi untuk nantinya melakukan rekapitulasi kembali secara nasional. Melihat bahwa saat ini dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi saat ini masih banyak sekali dari provinsi-provinsi yang belum menyelesaikan di tingkat provinsi. Dan jika kita lihat di beberapa waktu sebelumnya dari tanggal 28 hingga 4 Maret, KPU RI telah melakukan rekapitulasi secara nasional untuk PPLN atau suara luar negeri dari total 128 PPLN yang ada. Ini sudah dilakukan rekapitulasi total adalah sebanyak 127 PPLN. Dan dari total 127 tersebut, KPU RI membutuhkan waktu sebanyak 6 hari untuk menyelesaikan total 127 PPLN yang ada. Dan masih ada satu lagi, yakni dari Malaysia yang hingga saat ini belum melakukan rekapitulasi tingkat nasional, mengingat bahwa sebelumnya terjadi kekeliruan data atau kekeliruan perhitungan DPT di Malaysia, sehingga harus dilakukannya pemungutan suara ulang yang dijadwalkan di tanggal 9 dan juga 10 Maret tahun 2024 besok. Dan dilihat bahwa akan menggunakan dua metode, yakni metode kotak suara keliling dan juga metode TPSLN atau tempat pemungutan suara luar negeri yang dijadwalkan di tanggal 9 Maret besok ini untuk kotak suara keliling dan juga tanggal 10 untuk TPSLN. Dan hingga hari ini sudah dicatat untuk DPT, DPTB dan juga DPK sendiri dari total 78.000 yang tercatat setelah dilakukannya validasi dan juga kecocokan alamat dan data. Ini didapatkan 62.217 orang yang akan melakukan pemungutan suara ulang di Malaysia. Dan hingga hari ini Ketua KPU Hashim Asyari mendapatkan beberapa kendala untuk melakukan pemungutan suara ulang di Malaysia. Kendala tersebut berupa kebijakan baru yang dilakukan oleh Malaysia untuk pemungutan suara ulang ataupun kegiatan politik yang dilakukan di negara Malaysia. Mengingat bahwa harus dilakukannya izin terlebih dahulu 3 bulan sampai 6 bulan sebelum dilakukannya kegiatan politik di negara tersebut. Dan jika dilakukan di tempat atau wilayah otoritas Indonesia di Malaysia ini membutuhkan waktu 3 bulan. Izinnya 3 bulan sebelum dilakukannya kebijakan politik tersebut. Dan jika dilakukan di wilayah lainnya membutuhkan waktu 6 bulan sebelumnya. Sehingga sampai saat ini Ketua KPU Hashim Asyari masih berdiskusi dan meminta bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk melangsungkan dan melancarkan kegiatan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan nantinya di Malaysia. Dan dari target yang sudah dilakukan oleh KPU RI sendiri hingga hari ini menargetkan jika tetap dilaksanakan di tanggal 9 dan 10 Maret, maka nantinya akan dilakukan perhitungan suara di tanggal 11 hingga 12 Maret di Malaysia. Kemudian ditargetkan akan dilakukan perhitungan rekapitulasi secara nasional di tanggal 15 Maret besok. Sementara jika kita melihat dari sistem informasi rekapitulasi di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kami memantau pagi tadi, ini sudah sebanyak 78,10% data yang sudah masuk hari ini. Dan dari total data yang masuk hari ini,
Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran masih mendominasi dengan total perolehan suara hingga hari ini 58,82%, disusul oleh Anies Mohaimin dengan total perolehan suara hingga hari ini 24,49% dan juga Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara 16,68%. Sementara untuk legislatif sendiri sudah sebanyak 65,89% suara yang masuk hingga hari ini. Sementara demikian, Putri. Terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari KPU RI.